Mahasiswa Buana Paksa Merdeka. Sampai dengan 29. Pada ayat 28 tadi disebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayatnya berbunyi watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah ya Muhammad, kisahkanlah kepada mereka kisah dua putra Adam. Jadi meskipun Nabi Muhammad tidak hidup semasa mereka, tetapi Allah memberitahunya melalui kalamullah, firman Allah, sehingga Rasulullah bisa menceritakan keadaan kedua putra Adam ketika mereka berkorban. Mengapa mereka berkorban? Itu ada penjelasannya, perintah dari Allah melalui nabinya Nabi Adam atau melalui ayah mereka agar menguji mana di antara keduanya yang terbaik, karena konon di dalam tafsirnya Qabil ya, tidak menerima putusan ketentuan nyata, ternyata hasilnya tidak seperti yang diduga. Kadang orang itu menyangka buruk, berburuk sangka atas peristiwa yang terjadi, padahal di balik itu justru banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Akhirnya Ismail tumbuh besar, membantu orang tuanya membangun kembali Ka'bah yang sudah lama tertutup. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, itu ayatnya. Begitulah sedikit kisah tentang sejarah kurban. Lalu pada zaman Nabi Muhammad SAW memang ada hadis-hadis selain ayat Quran surah Al-Kautsar yang menerangkan tentang kurban. Misalnya hadis yang diambil pendapatnya oleh Imam Abu Hanifah mengenai wajibnya berkurban bagi mereka yang mampu, dengan dalil man wajada sa'atan falam yudhohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelapangan tidak mau berkorban, maka tidak pantas mendekati tempat sholat kami. Tetapi Imam Syafi'i mengambil istimbat hukum atau kesimpulan hukum mengenai kurban ini dengan berpendapat berkurban bagi yang mampu hukumnya sunnah muakkadah. Mengapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku memang diperintah, maksudnya wajib bagiku untuk selalu berkorban, dan itu sunnah bagi kamu sekalian. Ada hal-hal yang memang spesial atau khususon, istilah bahasa kita itu spesial bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi umatnya. Misalnya mengenai Rasulullah itu boleh menikahi lebih dari 4 orang sampai dengan 29. Pada ayat 28 tadi disebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayatnya berbunyi watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah ya Muhammad, kisahkanlah kepada mereka kisah dua putra Adam. Jadi meskipun Nabi Muhammad tidak hidup semasa mereka, tetapi Allah memberitahunya
melalui kalamullah, firman Allah, sehingga Rasulullah bisa menceritakan keadaan kedua putra Adam ketika mereka berkorban. Mengapa mereka berkorban? Itu ada penjelasannya. Perintah dari Allah melalui nabinya Nabi Adam atau melalui ayah mereka agar menguji mana di antara keduanya yang terbaik, karena konon di dalam tafsirnya Qabil ya, tidak menerima putusan ketentuan nyata. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diduga. Kadang orang itu menyangka berburuk sangka atas peristiwa yang terjadi, padahal di balik itu justru banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Akhirnya Ismail tumbuh besar, membantu orang tuanya membangun kembali Ka'bah yang sudah lama tertutup. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, itu ayatnya. Begitulah sedikit kisah tentang sejarah kurban. Lalu pada zaman Nabi Muhammad SAW memang ada hadis-hadis selain ayat Quran surah Al-Kautsar yang menerangkan tentang kurban. Misalnya hadis yang diambil pendapatnya oleh Imam Abu Hanifah mengenai wajibnya berkurban bagi mereka yang mampu, dengan dalil man wajada sa'atan falam yudhohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelapangan tidak mau berkorban, maka tidak pantas mendekati tempat sholat kami. Tetapi Imam Syafi'i mengambil istimbat hukum atau kesimpulan hukum mengenai kurban ini dengan berpendapat berkurban bagi yang mampu hukumnya sunnah muakkadah. Mengapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku memang diperintah, maksudnya wajib bagiku untuk selalu berkurban, dan itu sunnah bagi kamu sekalian. Ada hal-hal yang memang spesial atau khususon, istilah bahasa kita itu spesial bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi umatnya. Misalnya mengenai Rasulullah itu boleh menikahi lebih dari 4 orang.